datang pagi hari ini, sungguh kami bersyukur karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Pagi ini kami datang dengan kekuatan yang baru. Kami bersyukur di hari Tuhan ini. Kami datang menyembah-Mu. Kami berkumpul bersama-sama untuk memuji Tuhan, membesarkan nama Tuhan. Di kehadiran Tuhan, kami menikmati sukacita-Mu ya Bapa. Dan sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu yang menjadi kebenaran bagi kami, kekuatan bagi hidup kami. Engkau yang menyegarkan jiwa kami ya Tuhan lewat firman-Mu pagi hari ini. Biarlah lewat firman Tuhan kami boleh terus didorong untuk hidup semakin dekat dengan Tuhan. Semakin mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Terima kasih Roh Kudus, urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Berikan kami pengertian akan firman Tuhan. Hamba berdoa biarlah Engkau yang menerjemahkan setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu menjadi perkataan yang mudah dimengerti, dipahami. Untuk kami boleh mudah melakukannya juga ya Tuhan. Hamba berdoa tidak ada satu pun dari antara kami yang tidak mengerti firman Tuhan. Semua kami mengerti akan firman Tuhan pagi hari ini. Terpujilah Engkau Bapa di sorga. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi. Terima kasih untuk tim worship yang sudah membawa kita masuk dalam pujian dan penyembahan. Ya, apa kabar saudara? Selamat datang bagi yang baru pulang liburan. Ya, kemarin liburan panjang ya. Dari hari Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu. Wah, luar biasa. Ya, puji Tuhan. Sedikit informasi saudara kita Carter sejak Senin yang lalu masuk rumah sakit. Awalnya minggu sebelumnya dia seperti mengalami satu sesak napas, nafas yang kurang baik. Ketika bicara nafasnya terpotong, terengah-engah begitu. Awalnya dikira sakit lambung ya. Tapi setelah diperiksa dokter, dikasih obat lambung, tidak ada perubahan. Nah, hari Senin kemarin kami rapat di sini, kelihatan saudara kita ini mengalami satu kondisi yang kurang baik gitu ya. Sehingga sorenya dibawa ke rumah sakit Carolus oleh saudara kita John dan Yogi. Langsung ditangani di IGD. Nah, ternyata dideteksi mengalami penurunan masalah ginjal. Kadar kreatininnya cukup tinggi, ureumnya cukup tinggi, sehingga dokter memutuskan dia harus dicuci darah. Nah, sudah dilakukan 2 kali cuci darah untuk melihat hasilnya. Tapi kemudian dari 2 kali cuci darah, dokter menyarankan cuci darah ketiga kali. Dan kemarin, tadi malam katanya saya dengar, cuci darah ketiga kali. Tapi tadi saya tanya dari Boy, setelah cuci darah, Carter demam. Dan juga saturasinya menurun, ya, sehingga harus pakai oksigen. Nah, kita doakan supaya saudara kita ini pulih, sehingga bisa kembali beraktivitas. Amin. Kita doakan ya. Nanti masuk dalam doa syafaat. Baik, saudara, pagi ini saya akan menyampaikan satu firman Tuhan masih berkaitan dengan tema besar kita di bulan ini adalah bangkit dan bersinarlah. Ya. Dan secara khusus tema kita adalah menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Saudara, kalau kita bangkit menjadi pemenang di tengah-tengah dunia ini, maka saudara dan saya bisa menjadi garam dan terang bagi dunia ini, saudara. Kenapa? Karena dunia ini mencari dan membutuhkan ya garam dan terang. Mari kita baca dalam Matius 5:13. Mari kita baca sama-sama 2, 3. Kamu adalah garam dunia.
Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Ya, lanjut. 2:3. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Saudara, dua hal ini Tuhan katakan kepada kita bahwa saudara dan saya adalah garam dan terang dunia, saudara. Saudara, kenapa Tuhan Yesus mengatakan saudara dan saya adalah garam dan terang dunia? Garam dan terang ini dua hal yang sangat penting bagi hidup manusia. Ya. Dua elemen yang sangat dibutuhkan dalam hidup kita. Itulah sebabnya Yesus sejak 2000 tahun yang lalu menekankan saudara dan saya adalah garam dan terang. Bukan menjadi seperti garam, tapi dikatakan saudara adalah garam. Murid-murid Yesus adalah garam. Saudara dan saya adalah terang dunia. Bahkan dikatakan tadi, kalau garam menjadi tawar, nggak ada gunanya, saudara. Artinya kalau saudara dan saya sebagai garam tapi tawar, nggak ada gunanya. Kehadiran kita nggak ada gunanya. Walaupun saudara punya banyak hal dalam hidupmu, tapi kalau saudara tidak menjadi garam, kalau gereja tidak menjadi garam, tidak ada gunanya. Dibuang dan diinjak orang. Makanya kalau kita melihat di negara-negara yang dulu katanya Kristen, gereja itu diejek, saudara. Orang Kristen banyak diejek. Kenapa? Karena mereka nggak melihat kehadiran orang Kristen betul-betul menjadi garam. Bahkan seringkali menjadi cemooh di tengah-tengah dunia ini. Nah, ini menjadi sebuah peringatan tentunya bagi kita. Karena kita menjadi orang Kristen bukan hanya labelnya saja Kristen. Tetapi sebagaimana Tuhan katakan, engkau adalah garam dan terang bagi dunia ini. Kenapa? Dunia membutuhkan saudara dan saya. Dunia membutuhkan kehadiranmu sebagai garam dan terang. Saudara dan saya adalah pribadi-pribadi yang dibutuhkan oleh dunia ini. Saya mau katakan. Tidak peduli saudara latar belakangmu apa, ekonomimu apa, pendidikanmu apa. Bukan itu. Tetapi pribadimu sendiri, kehidupan pribadimu. Itu yang menentukan. Seringkali kita selalu melihat diri kita hanya terbatas kepada berdasarkan mungkin pendidikan kita harus setinggi-tinggi mungkin, ya. Atau uang kita harus sebanyak-banyaknya. Tidak, saudara. Murid-murid pada masa yang lalu, mereka juga tidak semua orang yang memiliki keuangan yang besar, ya. Mereka bukan orang-orang kaya semuanya. Mereka juga bukan orang-orang yang berpendidikan tinggi. Bukan berarti saudara tidak perlu pendidikan, jangan salah arti, ya. Saudara ada kesempatan sekolah setinggi-tingginya. Ya. Saudara punya uang, bisa mencari uang, cari uang dengan baik. Tetapi jangan itu jadi tujuan hidup kita. Karena Tuhan menetapkan kita menjadi garam dan menjadi terang. Nah, kita akan melihat hal-hal apa yang menjadi fungsi dan peran kita sebagai garam dan terang ini. Secara umum ada 3 fungsi garam, ya, masa lalu dan masa sekarang. Yang pertama mencegah kebusukan, ya. Kita tahu ketika garam dicampur dengan makanan, maka makanan itu menjadi lebih awet, saudara. Lagi zaman dulu tidak ada lemari es, maka garamlah yang dijadikan alat untuk membuat ikan misalnya atau daging itu menjadi lebih tahan lama. Kenapa? Karena dalam garam ada sifat, ada zat yang membuat bakteri itu tidak bisa hidup, ya. Karena yang membuat pembusukan itu adalah bakteri. Kemudian garam juga memberi rasa. Kita tahu setiap makanan tanpa garam rasanya hambar. Membuat enak, nikmat, ya, membuat bapak-bapak lebih banyak nambah lagi kan. Wah, enak nih makanannya, nambah lagi gitu ya. Walaupun
nggak terlalu mahal makanannya, tapi karena enak ada garamnya gitu, wah tambah enak nambahnya. Lalu dulu garam itu juga mempunyai fungsi sebagai alat tukar. Ya, jadi memiliki nilai saudara. Zaman dulu belum dikenal mata uang, maka salah satu alat untuk menukar itu garam. Bahkan mungkin sampai hari ini di daerah-daerah tertentu, daerah-daerah terpencil saudara, saya tidak tahu sekarang, tapi sekitar tahun 70-80 misalnya, suku-suku tertentu yang masih tinggal di hutan begitu saudara. Nah, mereka akan menukar garam ya dengan misalnya makanan dan sebagainya. Jadi garam itu mempunyai nilai ekonomi saudara. Bukan hanya untuk makanan dan sebagainya, tetapi mempunyai nilai ekonomi. Nah, kalau Tuhan berkata, saudara saya adalah garam. Bagaimana kita menjalankan fungsi kita dalam 3 hal ini, saudara? Ya, yang pertama, garam itu harus mengalahkan kejahatan. Di dalam Roma 12 ayat 21, di sana dikatakan, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Artinya kehadiran kita harus menjadi orang-orang yang akan melawan kejahatan, saudara. Harusnya orang-orang Kristen itu adalah orang-orang yang melawan kejahatan, bukan pembuat kejahatan. Tapi sayangnya justru hari-hari ini banyak orang Kristen yang masuk penjara. Coba saudara pergi ke penjara Cipinang sana. Pasti banyak tuh. Ada yang namanya Matius lah, Yohanes lah, Petrus lah, ya, Antonius lah. Atau Pardamean ada nggak di sana? Mungkin ada juga Pardamean ya. Artinya apa? Orang Kristen malah justru membuat kejahatan. Betapa memalukan tentunya. Sementara Tuhan mengatakan kamu itu harus mengalahkan kejahatan, mencegah kebusukan. Kalau kita ada di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah lingkungan yang jahat, harusnya kita itu menjadi orang yang mencegah kebusukan. Mencegah kejahatan. Bukan menjadi bagian daripada kejahatan itu sendiri. Terlebih kalau kita ada di tengah-tengah dunia bisnis atau dunia pemerintahan hari-hari ini, Indonesia masih terkenal dengan korupsinya. Kehadiran anak-anak Tuhan di tengah-tengah kantor pemerintah, kantor menteri, BUMN dan sebagainya. Kita tuh harus hadir untuk mencegah kejahatan. Bukan malah menjadi bagian daripada kejahatan itu. Saudara, ada peringatan yang keras yang Tuhan Yesus katakan dalam Matius 7 ya. Ada orang-orang yang berkata, Tuhan kami sudah bernubuat, kami sudah melakukan ini dan itu. Tapi Yesus bilang apa? Hai kamu orang-orang yang melakukan kejahatan, aku tidak kenal kamu. Jadi artinya orang Kristen yang tidak sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan, mereka bisa menjadi bagian daripada orang-orang yang ditolak juga oleh Tuhan. Nah, jadi kalau kita di sini dikatakan harus mengalahkan kejahatan, percayalah kejahatan harus kita tolak dan juga jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, saudara. Kenapa? Kalau kita membalas kejahatan dengan kejahatan, berarti kita sedang melakukan kejahatan. Jadi apa bedanya kita dengan orang tersebut? Ya, dalam Roma 12 ayat 17 di sana jelas, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Kalaupun saudara mungkin diperlakukan tidak adil atau dilakukan jahat oleh orang lain, jangan pernah berniat untuk membalas kejahatannya tersebut. Kenapa? Karena Tuhan yang berhak untuk membalas kejahatan. Amin. Tugas kita adalah mencegah kejahatan. Lalu apa lagi fungsi garam? Garam itu memberi rasa berbeda, saudara. Seorang Kristen atau kehadiran orang Kristen itu memberi suasana yang berbeda. Dalam Kisah Rasul 2:47 dikatakan ketika murid-murid menerima Roh Kudus, mereka dibaptis oleh Roh Kudus. Mereka berubah, kehidupan mereka berubah, saudara.
Ya, orang-orang yang tadinya mereka bukan percaya kepada Yesus, setelah mereka menerima Roh Kudus, mereka terima firman Tuhan, mereka memiliki sebuah persekutuan, kehidupan gereja mula-mula ya saudara, yang saling mengasihi, yang saling peduli satu sama lain, sehingga orang-orang merasa heran. Ini orang-orang cara hidupnya beda ya. Mereka begitu saling mengasihi, mereka begitu saling mendukung. Bahkan di sana dikatakan ada yang sampai jual rumah, jual tanah untuk diberikan kepada rasul-rasul, untuk dibagikan kepada orang-orang yang tidak punya. Dan dikatakan mereka disukai semua orang. Mereka disukai semua orang, saudara. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Bapak Ibu, kita rindu banyak orang yang diselamatkan. Amin. Biarlah hidup kita menjadi garam. Hidup kita berbeda dari cara dunia ini. Kita bukan menjadi orang-orang yang serupa dengan dunia ini. Cara tutur kata kita, cara kita bicara, cara kita berpakaian, ya, cara kita bekerja. Tunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang berbeda. Harus ada rasa berbeda, itu harus ada, saudara. Bukan kesombongan, tetapi untuk menunjukkan kesaksian hidup kita di tengah-tengah dunia ini. Memang orang Kristen harus berani tampil beda. Justru sekarang banyak orang-orang takut berbeda dengan orang lain. Anak-anak muda dengar. Jangan kalian takut berbeda dengan teman-temanmu. Engkau harus berbeda hidupmu dengan teman-temanmu. Tunjukkan engkau orang Kristen, engkau anak Tuhan. Jangan karena takut nanti teman-teman saya ninggalin saya, lalu saudara kompromi dengan mereka. Teman-teman ngerokok, ikut ngerokok. Ya. Teman-teman narkoba, ikut narkoba. Teman-teman ngomong kotor, ikut ngomong kotor. Teman-teman nonton pornografi, ikut pornografi. Saudara, kita harus tunjukkan kita berbeda dari mereka. Saudara nggak usah takut kalau dibilang, lo sok suci lo. Lo belagu lo beda sama kita. Ya bilang aja, saya berbeda dalam arti, saya mau ikut Tuhan. Saya punya Yesus dalam hidup saya gitu loh. Itu kesaksian kita yang harus kita tunjukkan. Tapi percayalah, saudara mungkin tidak akan langsung dikucilkan. Tapi mereka akan menaruh hormat saudara. Kenapa? Karena saudara berbeda. Ya, cara saudara bekerja, cara saudara studi dan sebagainya. Anak-anak Tuhan boleh nyontek nggak? Tanya. Kalau anak-anak Tuhan nyontek, apa bedanya dengan orang yang tidak kenal Tuhan? Jadi kita punya prinsip dalam hidup kita. Kita memang mempunyai cara hidup yang berbeda dari dunia ini, saudara. Ya, jadi jangan pernah takut berbeda dari orang lain. Jangan kompromi dengan dunia. Pada prinsipnya itu, saudara. Kalau saudara tahu itu tidak sesuai dengan firman, jangan lakukan. Kalau Roh Kudus sudah berkata dalam hatimu, jangan lakukan saudara. Jangan karena saudara takut kehilangan teman, takut kehilangan pacar gitu ya, takut kehilangan bisnis bahkan. Saudara nggak usah takut. Hidup kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, amin. Tuhan yang memelihara diri kita, Tuhan menyediakan kebutuhan kita. Memang bagi sebagian orang dikatakan kehadiran kita menjadi bau harum ya. Dalam 2 Korintus 2 ayat 16, Paulus berkata begini, bagi sebagian orang hidup kita itu menjadi bau harum bagi orang lain. Senang dengan kehadiran kita ya. Kalau kita datang itu membawa damai, membawa sukacita ya. Tapi bagi orang lain ngeselin. Kenapa? Karena mereka mau melakukan sesuatu yang negatif gara-gara ada kita, nggak jadi saudara. Coba bayangkan ini. Ini anak-anak remaja nih. Dulu biasa tawuran gitu ya. Yuk tawuran. Tapi karena ada kehadiran kita, jangan tawuran. Bahaya.
Mengerikan, tawuran. Kemudian saudara diledekkan, cemen lo. Dulu lo kan panglima kita. Oh lo sekarang udah enggak sih? Dulu lo paling depan kalau mengajak tawuran. Ya dulu, sekarang gue udah beda dong. Artinya saudara, kita harus berani menunjukkan siapa kita hari ini. Dulu kita memang melakukan hal-hal semacam itu. Tapi sekarang kita harus tunjukkan bahwa kita sudah berbeda. Amin. Kalau saudara udah datang ke Light City, kota bercahaya, wajahmu sudah beda saudara. Amin. Amin. Itulah artinya saudara sudah menjadi terang. Kan masuk ke kota bercahaya. Kecuali saudara masuk ke dalam kota gelap. Saudara pulang ya gelap terus gitu kan. Tapi kalau saudara sudah ada di kota bercahaya, Light City ini, saudara sudah berubah. Kenapa? Karena ada Tuhan Yesus dalam hidup saudara. Sehingga kita memang harus tunjukkan perubahan itu kepada dunia ini, saudara. Dunia menantikan sesuatu yang berbeda dari diri kita. Amin. Kemudian apa lagi? Fungsi garam yang ketiga. Nah ini, memiliki nilai, saudara. Hidup kita ini memiliki nilai. Ya. 1 Petrus 1 ayat 18-19 mengatakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Saudara, kita ini disebut orang-orang yang ditebus. Ya. Ditebus itu artinya dibeli kembali dengan harga yang mahal. Jiwa saudara itu bukan barang murahan. Hidup saudara bukan barang murahan. Sehingga Tuhan pun membeli saudara bukan dengan emas. Walaupun harga emas sekarang udah naik. Tapi percayalah, jiwa saudara tidak bisa dibeli dengan emas berapa kilo sekalipun, saudara. Nggak bisa. Apa mau saudara mengganti nyawa saudara dengan emas 10 kilo atau 1 ton? Saya pikir orang yang normal nggak akan mau gitu ya. Nah, Yesus membayar kita dengan darahnya sendiri. Darah yang suci. Dan dengan penebusan itu, sekarang saudara punya hak untuk menjadi anak-anak Tuhan, anak-anak Bapa di sorga, dan sebagai anak Bapa, saudara dan saya menerima warisan, menerima janji-janji. Berarti kita ini orang-orang yang berharga. Nilai kita itu berharga banget, saudara. Jadi kalau kita menyadari bahwa kita ini begitu mahal, maka jaga dirimu, saudara. Jangan biarkan dunia ini melecehkan dirimu dengan melakukan hal-hal yang jahat. Hal-hal yang tidak berguna. Hal-hal yang mengotori hidupmu. Kalau saudara punya tas bermerek, taruhlah tas paling mahal apa sekarang? Hermes atau apa ya, LV gitu ya. Itu saya lihat kalau orang-orang yang punya koleksi tas itu mahal, mereka buat lemari khusus, saudara. Buat lemari khusus. Ada bermacam bentuknya, warnanya. Mungkin juga dibungkus. Kenapa? Ini mahal tasnya. Satu tas itu bisa 200 juta, saudara. Itu kalau tas belanja udah berapa banyak tuh ya. Satu tas bisa 200 juta, saudara. Wah, dijaga betul. Kenapa? Karena mahal. Bagaimana dengan hidup kita? Apakah hidupmu lebih murah dari tas Hermes? Apakah hidupmu lebih murah dari tas bermerek itu? Enggak. Justru hidupmu jauh lebih mahal dari semua barang-barang mewah yang ada di dunia ini, saudara. Tapi mengapa kita tidak jaga hidup kita? Kenapa saudara tidak jaga tubuhmu? Saudara tidak jaga pikiranmu. Saudara tidak jaga hatimu. Jangan dicemari dengan hal-hal yang dunia ini yang membuat engkau jadi jatuh lagi ke dalam hal-hal yang Tuhan tidak inginkan.
Karena penebusan Kristus itu begitu mahal. Kita adalah orang-orang yang memiliki harga yang mahal, saudara. Amin. Nyawa satu manusia itu mahal sekali. Makanya ada yang mengatakan begini, seandainya di dunia ini cuma ada saudara yang hidup, percayalah Yesus pun akan mati untuk saudara. Bayangkan. Seandainya ada satu manusia saja di dunia ini yang harus ditebus dan diselamatkan, Yesus pun akan datang untuk menyelamatkan saudara. Kenapa? Karena hidup saudara begitu berharga di mata Tuhan. Nah, berbeda dengan iblis. Iblis menganggap nyawa manusia itu tidak ada harganya, saudara. Makanya iblis selalu mengadakan kematian bagi manusia itu dengan mudah saja. Coba, kalau kita mendengar berita-berita tentang kejahatan, dunia kejahatan, saudara. Di dalam dunia kejahatan, yang namanya nyawa manusia itu nggak ada harganya, betul nggak? Orang dengan mudah disiksa, dibunuh, kayak nggak ada harganya. Manusia itu kayak binatang aja diperlakukan. Kenapa? Karena iblis berada di balik dunia kejahatan, saudara. Makanya pembunuhan kepada manusia itu dengan mudah dilakukan. Orang bisa mati massal, ditembak, disiksa, dan sebagainya. Contohnya waktu zaman Perang Dunia Kedua, Hitler itu membunuh 6 juta orang Yahudi, saudara. Bayangkan, itu manusia loh. Dimasukkan ke kamar gas, dibunuh, dijadikan kelinci percobaan. Saudara tahu kelinci percobaan bagaimana dilakukan pada zaman itu? Jadi dokter-dokter Nazi itu ingin mengetes nih. Ini manusia kalau nggak pakai kalau dipotong tangannya kira-kira gimana ya? Ini gimana ya kalau dikasih virus kayak gini gimana ya reaksinya? Bayangkan manusia jadi kelinci percobaan. Itulah kejamnya kejahatan, saudara. Saudara dengar misalnya kasus yang waktu lalu orang-orang yang jadi Pak Martin waktu di Filipina cerita banyak orang Indonesia itu jadi yang di Kamboja itu scammer ya. Jadi mereka direkrut dari Indonesia, diiming-iming dapat pekerjaan luar negeri, saudara, langsung dibawa ke Kamboja. Nah, ternyata di Kamboja mereka kerjanya apa, saudara? Neleponin orang Indonesia, mengiming-imingi ini itu, tapi penipuan, saudara. Coba, dia datang dengan tulus awalnya, tapi karena ada di bawah sebuah organisasi kriminal, ini organisasi kriminal, saudara. Maka orang-orang Indonesia itu dipaksa untuk teleponin orang-orang Indonesia, supaya mereka setor uang lah, segala macam, sampai orang itu bangkrut. Dan orang-orang yang sudah bekerja di situ nggak bisa pulang, saudara, nggak bisa pulang. Kalau mereka pulang, mereka pasti dibunuh. Nah, makanya kemarin ada berita bagaimana tentara Thailand itu menyerbu satu lokasi di Kamboja itu, sehingga banyak orang-orang yang dibebaskan, termasuk orang Indonesia di dalamnya. Jadi saudara lihat, bagi setan, bagi iblis, nyawa manusia itu nggak ada harganya. Tapi bagi Tuhan, nyawa saudara sangat amat berharga. Nah, itulah sebabnya kenapa kita perlu memberitakan Injil, saudara. Kalau tidak, manusia tanpa Injil, maka manusia ini akan binasa. Iblis akan menghancurkan, iblis akan membunuh dia. Saudara, coba pahami ini dengan baik. Lihatlah orang-orang di sekitar kita. Jika mereka tidak percaya kepada Kristus, berarti jiwa mereka itu akan dibunuh oleh iblis. Tubuh mereka pun akan dibinasakan oleh iblis. Kenapa pemberitaan Injil itu sangat penting? Supaya orang datang kepada Yesus, karena hanya di dalam Yesus jiwa manusia itu berharga. Hanya di dalam Yesus nyawa manusia itu berharga, saudara. Di luar Kristus, iblis akan menghancurkannya. Menyiksanya. Mari saudara, berdoalah untuk saudara-saudaramu. Berdoalah untuk teman-temanmu. Di awal tahun kita sudah membuat VIP list.
Saya tanya apakah saudara masih berdoa untuk nama-nama yang saudara masukkan waktu itu. Ini sesuatu yang serius, saudara. Kita harus merebut mereka dari tangan iblis. Saudara harus bergumul, Tuhan selamatkan jiwa-jiwa itu. Saudara harus berdoa, Tuhan berikan saya kesempatan untuk memberitakan kasih-Mu kepada mereka. Untuk memberitahu kepada mereka betapa jiwa mereka berharga bagi Tuhan. Ini tugas kita, saudara. Karena tanpa itu manusia akan binasa. Nah, sekarang kita melihat apa fungsi terang di dalam dunia ini. Yang pertama adalah memberi kehidupan. Yang kedua, terang itu mendatangkan kebaikan. Yang ketiga, membangkitkan pengharapan. Firman Tuhan berkata di dalam Yohanes 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak katanya, Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Saudara, Alkitab mengatakan, kegelapan meliputi dunia, seluruh dunia ini dalam keadaan gelap. Yang kedua, hati manusia juga dalam keadaan gelap. Ya. Dan Kristus datang untuk memberikan terang bagi dunia ini dan juga bagi jiwa manusia. Kita tahu bahwa waktu Tuhan menciptakan, hari pertama yang diciptakan apa? Terang. Karena terang itu yang paling dibutuhkan. Kita tidak bisa melakukan apa-apa tanpa terang, saudara. Di desa-desa Indonesia, pada waktu yang lampau, sebelum masuk listrik, saudara, ya, itu kalau udah jam 5, jam 6, orang udah pada masuk kamar, udah masuk rumah gitu ya. Nggak ada kegiatan lain. Nggak ada kegiatan lain. Kehidupan berhenti setelah gelap. Udah selesai. Tapi setelah listrik masuk ke desa-desa, maka ada aktivitas yang bisa dilakukan. Ya. Anak-anak bisa belajar lebih baik, bisa ngobrol, bisa nonton televisi, bahkan masyarakat pedesaan bisa menambah penghasilan. Kenapa? Karena dengan adanya listrik mereka ada usaha-usaha yang bisa dibuat. Jadi di mana ada terang, di situ ada kehidupan, saudara. Kita tahu bahwa ketika matahari mulai terbit, maka di situ kita mulai beraktivitas. Jadi di sini kita melihat bagaimana pentingnya terang itu bagi hidup manusia. Tanpa Kristus, manusia tetap ada dalam kegelapan. Maksudnya apa? Orang yang dalam kegelapan, dia nggak tahu mau kemana. Ya. Orang yang tinggal dalam kegelapan, orang yang ada dalam suasana yang gelap. Coba aja, begitu lampu ini dimatikan, saudara, mati lampu semua gitu ya. Pasti kebanyakan kita akan duduk di sini, diem aja, atau keluar karena di luar lagi ada terang. Begitu di rumah mati lampu, kira-kira saudara ngapain coba? Tidur udah. Nggak ngapain lama nggak? Artinya kegelapan itu membuat orang nggak tahu mau ngapain. Hidup manusia dalam kegelapan, mereka adalah orang-orang yang tidak tahu kemana tujuan hidupnya. Bisa beraktivitas, kerja ya, tapi nggak tahu tujuan hidupnya kemana, saudara. Ya hidup itu jalani aja. Makanya kalau ditanya gimana hidupnya, ya jalani aja Pak. Jalani aja. Orang yang mengatakan hidup ini jalani aja, saya tahu dia nggak tahu mau ngapain hidupnya. Selain hanya untuk cari duit, makan, udah itu aja. Sementara Tuhan mempunyai tujuan dalam hidup kita untuk memuliakan Dia, untuk melakukan kehendaknya. Tetapi orang dalam kegelapan, mereka nggak tahu. Jadi kita di sini sebagai anak-anak Tuhan, kita hadir untuk menjadi terang, menolong banyak orang supaya mereka tahu tujuan hidup mereka apa. Tentunya saudara juga sudah harus tahu dong tujuan hidup saudara, amin.
Kira-kira apa tujuan hidup saudara? Sudah tahu? Harus tahu saudara. Ya, yang membuat kita bangun tiap hari pagi adalah karena kita punya tujuan. Kita berdoa setiap hari karena kita tahu kita punya tujuan, makanya kita berdoa saudara. Kenapa? Kita sedang mendoakan tujuan kita. Kita sedang mendoakan rencana Tuhan dalam hidup kita. Amin. Oke, selanjutnya kita akan lihat terang itu membawa kebaikan. Ya, Efesus 5 ayat 9 mengatakan, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Kehadiran kita adalah kehadiran yang membawa kebaikan, keadilan dan kebenaran. Dalam jiwa kita ini selalu adanya kebaikan, saudara. Ya, keadilan, kebenaran. Makanya kalau orang Kristen melihat ketidakadilan, melihat ketidakbenaran, harusnya kita merasa terusik. Ya, kalau di kantor kita melihat ada yang nggak benar, kelakuan orang-orang nggak benar, harusnya kita tuh terusik, saudara. Jangan gini, masa bodoh lah, gue nggak ngurusin orang, gue nggak ngurusin orang. Saudara, saya mau bilang ya, orang Kristen itu harus ngurusin orang. Kenapa? Karena kita hadir di dunia ini untuk menjadi garam dan terang. Kalau tidak, saudara nggak mau ngurusin orang, saudara adalah garam di dalam toples. Banyak orang Kristen itu hanya jadi garam di dalam toples. Bahkan saking banyaknya orang Kristen yang tidak mau peduli dengan lingkungannya, dia menjadi gudang garam. Kenapa? Ya orang Kristen kumpulnya senang kumpul. Tapi di tengah-tengah dunia ini nggak mau peduli dengan orang lain. Nah, ini ada masalah, saya lihat generasi ini. Nggak usah kepo katanya. Saudara, saya mau bilang, jiwa orang Kristen itu harus kepo. Keponya kenapa? Kita harus tahu dia sudah diselamatkan atau belum. Betul nggak? Kalau ada orang punya masalah, kita bisa hadir nggak menjadi jawaban bagi orang yang sedang punya masalah? Kalau saudara nggak mau kepo, nggak mau peduli sama orang, saudara hidup hanya untuk diri sendiri. Tapi Yesus bilang kamu adalah garam dunia. Artinya kita hadir untuk membawa sesuatu bagi dunia ini. Kita harus menjadi jawaban. Kita tidak mungkin membawa keselamatan kepada dunia ini kalau kita nggak peduli dengan orang lain. Kalau saudara nggak merasa ada orang yang harus saudara doakan, saudara nggak akan bisa mendoakan orang itu. Makanya kita lihat Yesus, orang yang kepo sebetulnya saudara. Dia jalan, dia datang ke sumur, dia lihat ada perempuan di situ. Dia datang ke situ saudara. Dia ngajak ngobrol. Ada sikap kepedulian, perhatian kepada orang lain, saudara. Nah, bedanya adalah banyak orang kepo tujuannya ngegosip. Kemarin gue dengar berantem loh, itu suami istri berantem tuh. Caci maki, nama lo disebut juga loh kemarin tuh. Lo mungkin ikut ya. Nah, itu namanya ngegosip, saudara. Tapi kalau kita sebagai anak Tuhan, bukan menggosip. Kalau kita dengar ada masalah dia dalam tetangga kita nih, karena tetangga kita kan rumahnya cuma dibatasin sama tembok. Maka hal pertama mulai berdoa untuk dia. Tuhan, apa masalah di sana? Bukan gini, masa bodoh lah. Emang betul mereka tukang berantem tuh suami istri. Gak peduli, ya biarin aja. Emang anaknya, suaminya suka selingkuh tuh. Pantes tuh istrinya begitu tuh. Tapi kita anak Tuhan, mulai berdoa. Berdoa. Berdoa apa?
supaya ada intervensi Tuhan dalam rumah tangga mereka. Kepo nggak kita? Disitulah keponya kita. Kita mulai berdoa untuk orang lain, saudara. Jangan bilang gini, dia mau bukan saudara saya, biarin aja. Jadi di mana kita berada hari-hari ini? Mari kita peduli dengan orang lain. Teman saudara, mungkin bukan satu bagian, tapi saudara dengar dia sakit. Saudara perlu tanya, dia sakit apa? Boleh nggak saya berdoa untuk dia? Begitulah cara kita sebagai anak-anak Tuhan jadi garam, saudara. Garam itu benda yang aktif, saudara, mencegah kejahatan. Terang itu adalah sesuatu di mana ketika dia hadir, kegelapan pun lenyap. Ya. Jadi itu peran kita. Selanjutnya, yang terakhir, saudara ya. Terang itu memberikan pengharapan. Dan supaya menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Saudara, di dalam Yesus kita punya pengharapan, punya kebenaran, punya keadilan, punya kebaikan. Saudara, saya mau tanya, itu sebuah kekayaan bukan bagi hidup saudara? Kalau saudara masih belum mendapatkan kekayaan Kristus dalam hidupmu, saudara perlu berdoa. Ini adalah doa Paulus dalam Efesus 1 ayat 8. Aku berdoa dikatakan supaya ia, maksudnya Tuhan, menjadikan mata hatimu terang agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Waktu yang lalu saya bilang sama ibu-ibu di sini. Ibu-ibu di sini udah berapa tahun jadi berjemaat di sini? Wah, udah lama, ada yang 5, 10 tahun, ada yang lebih itu. Kalian sudah belajar belum bagikan firman Tuhan kepada orang lain? Wah, belum tahu gimana caranya, Pak. Saudara, kita ini sudah dapatkan firman. Firman itu adalah pengharapan bagi kita, jawaban bagi hidup kita. Simpel saja, apa yang kamu baca, apa yang kamu dengar, apa yang saudara tangkap di dalam khotbah hari Minggu, coba bagikan kepada orang lain. Makanya saudara catat ayatnya, oh ada ayat ini nih. Ini harus aku ingat, aku harus bagikan nih sama temanku. Hidup kita tuh membagi pengharapan, saudara. Bukan membagi keputusasaan. Bukan membagi berita-berita yang membuat orang jadi lemes. Bagi pengharapan dalam hidupmu. Kalau saudara punya pengharapan dalam Yesus, bagi pengharapan itu. Kalau ada tetanggamu sakit, saudara bisa nggak datang? Pak, boleh nggak saya berdoa? Karena saya percaya Tuhan bisa sembuhkan Bapak. Artinya saudara membagi pengharapan akan kesembuhan. Saudara mungkin nggak punya uang untuk saudara bagi. Tapi saudara bisa memberi pengharapan kepada orang-orang di sekitar kita. Itulah artinya saudara menjadi terang. Ada orang kehilangan pekerjaan, baru saja di PHK. Datang kepada dia, bagi pengharapan, berikan pengharapan kepada dia. Pak, sabar ya. Bapak baru di PHK. Tapi kita berdoa Tuhan bisa membuka pekerjaan yang baru bagi Bapak. Kenapa banyak orang yang bunuh diri, saudara? Kalau kita lihat, kayaknya baik-baik aja gitu ya. Rumahnya besar, artis, kita dengar bunuh diri. Kalau kita pikir, apa yang kurang? Apa yang kurang? Kenapa dia sampai bunuh diri? Ternyata banyak orang dalam hidup ini nggak punya pengharapan. Nggak punya pengharapan, saudara. Bukan soal uang. Bukan soal istrinya cantik, suaminya ganteng. Dia terkenal. Tapi pengharapan dalam hidup.
Uang itu punya batas, saudara, untuk memberikan pengharapan. Semua hal di dunia ini punya batasan untuk memberikan dia pengharapan. Untuk memberikan orang sukacita, itu ada batasannya, saudara. Ya. Kepuasan apapun yang benda-benda bisa berikan di dunia ini ada batasannya. Makanya orang itu gak akan pernah puas. Ya. Dulu masih SMA, nggak punya apa-apa. Aduh, coba saya punya duit, saya bisa beli motor. Saudara tahu setelah punya motor, senang nggak dia? Senang. Tapi percayalah, itu bertahan 3 bulan. Kemarin saya kirim di grup jemaat ya. Bagaimana seorang mengatakan begini. Orang-orang paling kaya di dunia ini pun, mereka menganggap uang itu tetap nggak membuat mereka puas. Karena semua benda-benda apapun itu ada batasannya, saudara. Jadi makanya kenapa nggak heran ada orang udah uangnya banyak segala macam dia punya, bunuh diri, depresi. Kenapa? Karena ada yang kosong dalam jiwanya. Nah, itulah sebabnya terang Kristus yang bisa membuat orang selalu memiliki sebuah pengharapan dalam hidupnya. Nah, jadi disinilah peran kita dan tugas kita. Yuk, jadi anak-anak Tuhan, jadi orang Kristen. Saudara harus ngalami dulu Kristus yang penuh ya. Saudara harus memiliki dulu Kristus itu. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Apalagi lanjutnya? Everything I need is in you. Ya, kalau Kristus sudah cukup dalam hidup saudara, yang lain itu biasa aja gitu. Enggak membuat saudara wow gitu ya. Dan saudara ingin mengejar lebih banyak lagi, enggak. Kalaupun saudara diberkati dengan uang, kekayaan, pada akhirnya semua itu dipakai hanya untuk pekerjaan Tuhan. Untuk kerajaan Tuhan. Ya. Orang yang berpikir bahwa dia harus punya lebih banyak lagi untuk membuat dia merasa puas, enggak akan pernah dapat, saudara. Akan selalu merasa kosong. Jadi mari biarlah kita terus memiliki pengharapan di dalam hidup kita dan bagikanlah pengharapan itu kepada orang lain. Amin. Siapa di sini yang mau berbagi kepada orang lain hari ini? Pulang dari ibadah, 1 minggu ini saudara boleh berbagi sesuatu kepada orang lain. Berbagi apa? Apa saja. Terutama bagilah firman Tuhan. Bagilah pengharapan dalam hidupmu. Amin, Erik? Ya. Semua kita bisa berbagi. Berbagi pengharapan. Kenapa? Karena kita memiliki Kristus. Kristus pengharapan kita. Haleluya. Bangkit dan menjadi terang. The day of victory. Hari kemenangan bagi kita orang percaya. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyi dulu lagu tadi itu ya. Christ is enough for me. Haleluya. Tuhanku dahsyat. Christ is enough
Everything I need is in you. Everything I need. Sekali lagi. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need, I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. Christ is enough. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. The cross before me, the word behind me, no turning back, no turning back. Yeah, the cross before me, salib di muka, dunia di belakang. Saudara, pujian ini mengatakan Kristus cukup bagi kita. Karena Kristus cukup bagi kita, maka kita bisa menjalankan fungsi sebagai garam dan terang, saudara. Saudara bisa mempengaruhi orang-orang di sekitarmu. Jadilah orang-orang yang membawa pengaruh bagi lingkunganmu. Katakan, dunia harus di belakang, Yesus di muka. Aku mengikut Yesus. Dunia akan mengikut Yesus karena saudara mengikut Yesus. Dunia melihat saudara mengikut Yesus. Kristus yang penuh dalam hidupmu membuat engkau merasa, aku gak butuh apa-apa lagi sebetulnya. Segala sesuatu sudah tersedia bagi hidupku. Saudara gak perlu khawatir tentang masa depan. Saudara gak perlu khawatir tentang jodohmu, tentang uangmu, pekerjaanmu, keluargamu, anakmu, istrimu. Percayakan semua kepada Tuhan. Sekarang bagaimana hidup kita sepenuhnya menjadi garam dan menjadi terang bagi dunia ini. Haleluya. Kita nyanyikan pujian ini sekali lagi. Kita akan sembah Dia. Enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Christ is enough. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Yes, I have decided. Putuskan mengikut Yesus. Jangan pernah mundur. Jangan pernah balik. Ya, mengikut Yesus. Decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. The cross before me. The cross before me. The word behind me. No turning back. No turning
sembah Dia. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kami mau mengikut-Mu Tuhan. Kami mau mengikut-Mu Yesus. Jadikan kami garam dan terang bagi dunia ini. Pakailah hidup kami ya Bapa. Orana sherana lamayana se. Hindaya rana lamindio. Kiara lamayana sherana layana so. Orana sheria rana lamayana sheredaya. Orana sheredaya ralabaya rana shekara lamini. Indaya rana sheredaya ralamayana she. Yesus Tuhan, Engkaulah Raja kami, Engkau Tuhan kami, Engkau pengharapan kami. Di dalam-Mu ya Tuhan, kami mendapatkan segalanya. Daya rana rana labaya lagi. Daya rana. Haleluya. Uramata shikara lama. Mari masing-masing kita berdoa sejenak, saudara. Biarlah hari ini menjadi hari saudara membuat komitmen kembali kepada Tuhan untuk mengikut Yesus dengan sepenuh hatimu, agar engkau menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia ini. Kalau saudara mungkin hari-hari ini sedang mengalami ketawaran dalam hidupmu, Tuhan katakan bangkitlah dan menjadi teranglah. Jangan biarkan rasa tawar di hatimu membuat engkau menjadi orang yang kalah, saudara. Hari ini hari kemenangan Tuhan berikan. Tuhan Yesus sudah menang atas maut, menang atas dosa, menang atas setan dan iblis. Dia sudah menghancurkan kuasa kegelapan. Bangkitlah, bangkitlah kata Tuhan. Raihlah kemenangan itu. Ora mata shikara bata shikara lama. Saudara, ambil peranmu sebagai garam dan terang. Mari mulai berdoa untuk orang-orang yang saudara ketahui mereka membutuhkan Kristus. Mereka membutuhkan pengharapan. Mereka membutuhkan jawaban. Mungkin mereka membutuhkan kesembuhan. Mereka mungkin sedang membutuhkan kekuatan. Saudara mulai berdoa untuk mereka. Doakan nama-nama orang itu. Minta Tuhan tolong mereka. Jadilah pendoa syafaat bagi orang lain. Ora mata shikara lamash. Berikan kesempatan, minta kesempatan dari Tuhan. Saudara bisa berdoa untuk dia secara langsung. Minta kesempatan dari Tuhan, saudara bisa bertemu dengan dia untuk membawa berita pengharapan. Ora mata shikara takara lama-lama ya. Gereja Tuhan bangkitlah, jadilah terang, jadilah garam di tengah-tengah kegelapan dunia ini. Mereka sedang menanti-nantikan kehadiran-Mu, saudara. Dunia sedang menanti-nantikan kehadiran-Mu. Indaya rata shikara bata shikara lama. Bapa, kami berdoa Tuhan, banyak orang yang sedang mencari Tuhan. Mereka sedang berputus asa, tanpa kami ketahui Tuhan. Tapi Roh Tuhan tahu akan setiap mereka. Tuhan ingatkan kami siapa orang-orang yang sedang membutuhkan Tuhan hari-hari ini. Roh Kudus berbicaralah kepada umat-Mu di tempat ini. Agar kami boleh menjadi alat-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh mempengaruhi dunia ke arah Kristus. Mempengaruhi tempat kami bekerja. Tempat kuliah kami. Tempat kami sekolah. Biarlah kami mempengaruhi tetangga-tetangga kami. Membawa Kristus ke tengah-tengah mereka semua. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa biarlah Roh Kudus mengurapi umat-Mu di kota bercahaya ini.
Biarlah setiap umat Tuhan di kota Bercahaya, Engkau pergi untuk menyatakan Kristus. Pergi membawa damai, pergi membawa kuasa, pergi untuk memberitakan kabar sukacita. Karena Tuhan yang mengutus setiap saudara. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Silakan duduk Bapak Ibu, kita masuk dalam doa syafaat.